Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau Bapak Ibu ada di tempat-tempat yang lain. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Pada minggu hari ini kita kembali bersama-sama mau melakukan ibadah online. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan akan firman Tuhan itu agar dapat menjadi bagian di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-32. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Ada seorang bapak yang ketika dia datang ke gereja, dia adalah seorang yang sangat rajin ke gereja. Ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan, dia bersukacita seperti pujian yang ada. Saudara-saudara, tetapi ketika dia pulang, menjumpai keluarganya, istri, anak, atau orang-orang yang ada di dalam rumahnya, mereka sangat ketakutan ketika berjumpa dengan bapak ini. Karena bapak ini seorang yang sadis, seorang yang gampang tersulut kemarahannya. Bapak Ibu saudara-saudara, sang istri ini seringkali mengatakan kepada sang pendeta, "Tolong Pak Pendeta, suamiku ini kalau di gereja sangat luar biasa, seperti malaikat. Tapi kalau sampai di rumah, tidak seperti malaikat, seperti iblis." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah satu kesulitan, satu penderitaan akibat COVID-19 ini. Saudara-saudara, tetapi marilah kembali saudara-saudara, kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tetapi bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita menyiapkan firman Tuhan itu untuk kita resapi dan kita dengarkan, tapi jauh daripada itu saudara-saudara, mari kita belajar melakukan firman Tuhan itu. Apa yang kita sudah dengar, kita simpan dalam hati, dan Roh Kudus membantu menolong kita, mengingatkan pada waktu kita menjalani hari-hari hidup kita dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapkan hatimu untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman itulah yang akan menguatkan dan mengubah hidup kita. Selamat menikmati, selamat beribadah di dalam ibadah online GKI Bungur. Tuhan memberkati. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And thanks
Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh berperilaku seturut dengan perintah Tuhan. Puji Tuhan, dalam keadaan apapun kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah. Kita disediakan oleh Tuhan segala fasilitas yang Tuhan berikan sehingga kita boleh selalu dekat dengan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita mengambil saat teduh. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Berilah Hormat Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Kebaktian ini berlangsung dalam pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ayat pembuka pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur
pasal 100 ayat yang pertama sampai ketiga. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita mengangkat pujian sekali lagi, nyatakan betapa besar Allah kita, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat cintaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhan, sungguh besar Engkau. Kami ingin datang kepadamu untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari setiap kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur pada Engkau Bapa. Kaulah satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus kami, yang menebus kami dengan darah dan tubuh-Mu. Setiap kali kami mengingat kebaikan Engkau, kami bersyukur. Namun dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami khawatir, kami takut Tuhan. Kau berfirman, jangan takut. Begitu banyak Kau berfirman dalam Alkitab Tuhan. Namun seringkali kami lupa akan firman-Mu. Ampuni kami Bapa. Demikian juga pada hari-hari ini Tuhan. Kami lebih fokus kepada masalah yang kami hadapi, bukan pada besarnya Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami boleh bersyukur, kami boleh berseru dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang menolong kami Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, baik susah maupun senang Tuhan.
Tuhan sendiri akan memimpin kami, karena Roh Kudus-Mu ada dalam diri kami. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami semakin serupa dengan-Mu. Kami serahkan doa ini Bapa, hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, mungkin kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, seolah-olah masalah itu begitu besar menghimpit kita sekalian. Namun pada saat kita memandang Tuhan Yesus berkata, semua itu tidak ada artinya, karena Tuhan Yesus ada yang kuasa yang lebih besar dari segala apapun juga. Marilah pujian berikut ini mengingatkan kita, dalam keadaan apapun juga, kita boleh datang kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari jemaat sekalian, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayatnya kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Pujian seperti rusa rindu air mengingatkan kita untuk selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan, dan kita selalu membaca firman Tuhan sehingga kita boleh beroleh hidup yang benar. Mari kita angkat pujian seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama kembali. Tuhan kumpulkan di dalam ibadah online GKI Bungur. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk firman-Mu yang akan kami bersama-sama renungkan dan kami bersama-sama belajar untuk menghidupinya di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai baik hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Mazmur nomor yang ke-56. Mazmur nomor yang ke-56. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang menyimpan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam dunia psikologi ada satu istilah yang diambil menurut bahasa Yunani. Ada satu kata yaitu kata fobia, saudara-saudara. Yang artinya adalah rasa takut yang berlebihan, yang seringkali menghinggapi seseorang. Takut kepada binatang, kepada benda, kepada keadaan tertentu.
Saudara-saudara, ada begitu banyak daftar orang-orang yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Saya memberikan ada beberapa daftar orang-orang inilah yang mengalami rasa takut yang berkelebihan. Ya, contohnya adalah orang yang punya rasa takut kepada tempat yang tinggi, orang yang takut kepada tempat yang sangat tertutup. Ada orang juga yang takut dengan guruh, petir, atau ada orang juga yang takut dengan situasi di mana dia harus berhadapan dengan kesulitan karena dia melihat darah. Ada orang yang takut dengan api, orang yang takut dengan kematian, orang yang takut dengan binatang tertentu. Saudara-saudara, ada orang yang begitu takut dengan seekor ayam, padahal hanya seekor ayam, tetapi dia begitu takut dengan situasi yang seperti demikian. Ada orang-orang yang takut dengan kesendirian. Ada orang-orang juga yang takut dengan rasa takut terhadap mayat atau jenazah. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua rasa takut di atas kelihatannya sesuatu hal yang tidak masuk akal, bukan? Sesuatu hal yang tidak beralasan, sesuatu yang berlebih-lebihan. Tetapi di dalam hidup kita pada hari ini, bukankah kita juga menghadapi akan rasa takut yang menyelinap masuk di dalam diri kita? Saudara-saudara, mungkin pada hari ini kita memiliki rasa takut terhadap situasi keuangan hidup kita. Mungkin hari ini kita mengalami situasi ketakutan akan masalah kesehatan. Mungkin kita takut akan masalah masa depan anak-anak kita. Mungkin hari ini di antara Bapak Ibu juga memiliki anak-anak yang punya ketakutan dengan pendidikan mereka di situasi-situasi yang seperti demikian. Mungkin kita juga takut dengan pasangan hidup kita, dengan keutuhan keharmonisan keluarga kita. Ada begitu banyak saudara-saudara yang kita takutkan pada hari ini. Mungkin hari ini juga kita takut dengan situasi kita tidak bisa membayar hutang-hutang kita yang begitu banyak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup kita dipenuhi dengan masalah, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang siap menghadang, yang siap untuk memberhentikan hidup kita kapanpun itu. Saudara-saudara, tetapi melalui terang firman Tuhan dari Mazmur nomor 56 ini memberikan kita satu jawaban, memberikan kita satu jalan keluar. Bagaimana di tengah-tengah ketakutan hidup ini kita boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini Daud yang mengajarkan satu kebenaran yang bukan hanya dia mengerti, tetapi yang juga dia lakukan di dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pemimpin Israel. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan di dalam Mazmur nomor 56 ayat yang pertama, itu dikatakan seperti demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara-saudara, istilah di dalam bagian ini merpati di pohon tarbantin yang jauh. Itu artinya saudara-saudara bahwa Daud pada saat itu dia sedang ada di dalam satu keadaan situasi yang jauh dari tempat asalnya atau dari kampung halamannya. Karena dikatakan dalam bagian itu bahwa dia ada di Gat dan orang-orang Filistin itu menangkap dia. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur 56 ini adalah latar belakangnya itu kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. Dalam bagian itu saudara-saudara digambarkan bahwa Daud secara de jure, secara hukum dia itu sudah menjadi seorang raja atas Israel. Tetapi secara fakta pada saat itu juga Saul, raja Israel yang pertama ini masih menduduki tempatnya, posisinya sebagai seorang raja. Jadi saudara-saudara, saat itu maka Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Apalagi saudara-saudara sesudah kemenangan Daud terhadap Goliat, maka saat itu orang-orang para perempuan-perempuan itu berkata, bagaimana Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Saul hanya mengalahkan ribuan orang. Saul mengalahkan mungkin cuma ribuan orang, tetapi Saul mengalahkan puluhan ribu orang. Mereka mengeluh-elukan akan Daud. Disitulah timbul iri hati daripada Saul. Dan Saul mengejar-ngejar akan Daud. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada tempat yang aman bagi Daud pada saat itu. Sehingga dia melarikan diri ke Gat.
musuhnya ada di Gad. Saudara-saudara, Gad itu adalah tempat daripada asalnya Goliat. Tentara Filistin yang sangat raksasa, yang sangat besar. Itu adalah tempatnya di Gad. Dan Daud pada saat itu dia mengungsi. Karena dikejar oleh Saul, dia mengungsi ke Gad. Saudara-saudara, disitulah saudara, dia pikir dengan penyamarannya orang tidak tahu. Tapi orang tahu, kamu ini adalah Daud yang pernah mengalahkan akan Goliat. Maka mereka menangkap akan Daud ini dan menyerahkan kepada raja di Gad, yaitu Akis. Pada waktu diserahkan itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di situ mencatat dengan jelas sekali bagaimana Daud dia berpura-pura hilang ingatan atau seperti orang yang amnesia. Daud juga dikatakan dia berpura-pura untuk menjadi orang gila. Dia menggaruk-garuk pintu, kemudian dia meneteskan air liur. Dia berlaku seperti orang gila di hadapan Raja Akis, Raja Gad di situ. Saudara-saudara, ketika dibawa seperti demikian, Daud dibawa oleh tentara-tentara ini, Raja Akis mengatakan, apakah masih kurang orang gila di tempat aku sehingga kamu bawa orang gila lagi? Mana mungkin orang gila ini kamu kok bawa ke rumahku? Udah keluarkan dia. Saudara-saudara, akhirnya Daud itu dapat keluar dari ancaman kematian, dari ancaman yang begitu menakutkan itu, saudara-saudara. Dan di dalam Mazmur 56 ini saudara-saudara, di situ dikatakan maksud saya di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 12 dikatakan ketika Daud ada di Gad. 1 Samuel 21 ayat 12 mengatakan bahwa Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Dia begitu ketakutan, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan Daud daripada kematian yang sudah mengancam akan dia. Dan saudara-saudara sekalian, dari Mazmur 56 ini mencatat ketika Daud sedang di dalam ketakutan, ketika dia sedang di dalam satu kekhawatiran, kecemasan, dia mendapatkan kekuatan. Kekuatannya itu dia dapatkan karena ia mempercayai akan Tuhan. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-12 itu diulangi sampai 2 kali di situ, saudara-saudara. Ayat yang kelima di situ dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam ayat yang ke-12 diulangi kembali oleh penulis Daud. Dia mengatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara-saudara, ternyata inilah yang menjadi kunci daripada Daud. Dia mengatasi akan ketakutan di tengah kecemasannya, yaitu dia menaruh percaya, dia mempercayai Allah. Kepada Allah aku percaya dan aku tidak takut kepada siapapun juga. Saudara-saudara sekalian, jikalau Daud di tengah ketakutannya, di tengah kecemasannya, dia bisa mempercayai Allah. Bukankah itu juga yang menjadi ajakan daripada pemazmur bagi hidup kita? Ketika kita menghadapi akan ketakutan, kita mengingat akan bagian ini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mempercayai Allah, mempercayai Tuhan, itulah kunci daripada pemazmur Daud mengatasi ketakutan-ketakutannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa arti mempercayai Allah itu? Apakah arti mempercayai Allah? Yang pertama saudara-saudara, mempercayai Allah itu artinya kita senantiasa memegang firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Daud dia mempercayai Tuhan, artinya dia mempercayai hidupnya kepada firman Tuhan itu dan janji-janji Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kelima, ayat yang ke-11, di situ sampai ditulis 3 kali kalimat atau perkataan yang sama. Ayat yang kelima di situ dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ayat 11 juga sama. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara-saudara, kata kupuji dalam bagian ini artinya kutinggikan firman Tuhan. Aku mempercayai dengan sungguh-sungguh firman Tuhan.
Kepercayaan kepada Allah itu, saudara-saudara, artinya bagaimana kita mempercayai firman Tuhan itu. Memegang erat-erat firman Tuhan. Meninggikan firman Tuhan. Mempercayai dengan hati yang sungguh-sungguh akan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang-orang percaya? Mungkin kita berkata, oh aku adalah orang Kristen. Aku sudah melayani Tuhan. Tapi pada waktu kita mengalami kesukaran, kesulitan, berapa banyak di antara kita yang memegang firman Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja Bungur setiap hari memberikan begitu banyak bekal firman Tuhan. Pagi hari kita ada spring, siang hari kita ada sapaan pastoral, malam hari juga ada renungan. Setiap satu hari sedikitnya 3, belum lagi dari WA yang lain. Ada begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apakah di dalam kesulitan, kesukaran, masalah, ketakutan, kita mempercayai firman itu, kita memuji firman Tuhan itu, atau kita semakin jauh daripada firman Tuhan itu? Saudara-saudara, pada tanggal 26 Oktober 2010, di sebuah kepulauan Mentawai, kita kenal terjadi suatu tsunami yang meluluh lantahkan akan daerah itu. Saudara-saudara, tsunami ini kemudian membunuh sekitar 500 orang. Dan 90 orang dinyatakan hilang. Saudara-saudara, di dalam bencana yang sangat besar itu, ada terselip sebuah kisah tentang seorang anak umur 4 tahun. Namanya Andripal Samaloisa. Andripal Samaloisa ini, dia hidup bersama-sama dengan neneknya. Dan pada waktu bencana tsunami itu terjadi, anak usia 4 tahun ini yang terpisah dari orang tua dan hidup bersama-sama dengan neneknya, itu kemudian tergulung dengan tsunami yang begitu besar. Anak itu, saudara-saudara, dia diseret ke lautan yang sangat dahsyat. Dan di dalam situasi seperti demikian, saudara-saudara, setiap orang pasti mengatakan, orang yang terseret ke lautan yang sangat besar, yang sangat dalam, pasti mengalami kematian. Tidak ada lagi rumus orang ini selamat, sekalipun orang yang besar, orang dewasa. Apalagi anak usia 4 tahun, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang sangat mengejutkan sekali. Bagaimana Andripal ini, dia memegang sebuah styrofoam atau sebuah gabus. Dan dia memegang sebuah buah durian. Saudara-saudara, dicatat bagaimana selama 4 hari dia terus ada di lautan itu. Setiap orang pasti mengatakan dia tidak selamat. Neneknya juga mati, hilang. Tetapi akhirnya setelah 4 hari, tim evakuasi menemukan Andripal ini sedang ada di lautan. Memegang akan sebuah karton atau sebuah styrofoam, sebuah gabus. Dan dia terus berada di dalam pegangan itu. Dia tidak meninggalkan pegangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jikalau saya ingin menarik di dalam kehidupan kerohanian kita. Bukankah saudara dan saya, kita juga hidup di tengah-tengah begitu banyaknya tekanan, kita ada di dalam situasi yang tidak mudah, gelombang kehidupan yang begitu besar. Tetapi jika seorang anak kecil itu dia bisa memegang akan styrofoam, gabus itu, dan dia bisa selamat. Bukankah itu yang juga yang seharusnya terjadi dalam hidup kita? Kita memegang akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kita lepaskan. Kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan itu. Maka itulah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah yang menolong kita di tengah-tengah derasnya kehidupan. Di tengah-tengah arus dunia yang akan menghancurkan kita. Kita membutuhkan akan firman Tuhan. Potongan gabus atau yang dapat kita gambarkan adalah potongan firman Tuhan. Itulah yang mampu menolong kita untuk terus hidup di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran. Karena firman itulah yang menenangkan, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang selanjutnya, yang kedua. Apa artinya mempercayai Tuhan? Mempercayai Tuhan bukan hanya kita memegang firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, kita mempercayai Allah yang peduli, bahkan sangat peduli terhadap kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dari Mazmur 56, di situ dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Bapak, Ibu, kepedulian Tuhan itu yang pertama dikatakan, dia menghitung
menanggung akan sengsara yang dialami oleh pemazmur Daud. Bukan itu aja, tetapi dikatakan selanjutnya, air mataku kau simpan ke dalam kirbatmu. Menarik saudara-saudara, di dalam kalimat ini air mata disimpan di dalam kirbat Tuhan. Di dalam terjemahan lain itu disimpan di dalam sebuah botol saudara-saudara. Bapak Ibu, di dalam tradisi Timur Tengah atau tradisi perjanjian lama, saudara-saudara, orang-orang di dalam perjanjian lama, itu mereka punya satu kebiasaan, bahkan sampai hari ini itu tetap dipertahankan, yaitu mereka ketika ada orang yang meninggal, ada orang yang mati, saudara-saudara, maka mereka itu mengambil sebuah botol, dan pada saat itu botol itu untuk menyimpan akan air mata mereka, menyimpan akan kesedihan mereka. Mereka taruh di dalam sebuah botol itu, saudara-saudara. Dan di dalam tradisi ketika orang itu membongkar akan kuburan-kuburan orang-orang Israel dan juga di dalam zaman perjanjian lama, ada begitu banyak ditemukan di dalam mayat atau di dalam peti jenazah itu ditemukan juga botol-botol itu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya apa ketika pemazmur mengatakan air mataku kau simpan di dalam kirbatmu? Saudara-saudara, artinya bagaimana di sini menunjukkan satu kepedulian, menunjukkan satu empati. Ketika orang-orang itu melihat ada saudaranya yang meninggal, mereka menaruh air matanya, menyimpan air matanya itu dalam sebuah botol, dan itu menjadikan satu kepedulian. Mereka peduli, mereka mengasihi orang itu, dan mereka membuktikan itu dengan cara menyimpan air mata itu sebagai bukti bagaimana mereka memperhatikan, mereka sangat mengasihi, mengingat akan semua yang sudah dilakukan oleh orang itu, dan mereka kemudian terharu dan menangis. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi menampung air mata di sini membuktikan bagaimana Allah itu peduli dengan setiap air mata, tetesan, kesulitan, kesukaran yang saudara alami hari ini. Jikalau hari ini engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa masalahku tidak selesai? Tuhan kenapa sepertinya Tuhan tidak ada? Tuhan sepertinya kenapa Tuhan meninggalkan saya? Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah kita kehilangan keyakinan, kita kehilangan akan iman. Bahwa di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam kesedihan, Tuhan itu hadir, Tuhan itu menolong, Tuhan itu menghibur kita. Dan Tuhan itu tidak pernah sekalipun melepaskan kita dari tangannya yang perkasa. Tuhan akan menyelesaikan, membantu kita di dalam masalah dan dalam kondisi apapun. Karena Tuhan menghitung setiap air mata kita dan menaruh di dalam kirbatnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kepedulian Allah inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, sumber pertolongan kita di dalam ketakutan, di dalam kegelisahan, di dalam kecemasan sekalipun. Karena ada Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menghibur setiap apa yang kita alami. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana bukti penghiburan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan. Itu kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus juga mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung? Itulah kepedulian Allah terhadap hidup saudara dan saya. Jikalau burung aja dipelihara, mengapa hidup kita tidak dipelihara? Firman Tuhan juga mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah daripada bunga-bunga itu. Inilah kepedulian daripada Tuhan. Jikalau hari ini kita mengalami kekurangan, kalau kita mengalami akan pergumulan yang paling berat, saudara-saudara, bunga di padang pun dipelihara. Apakah kita tidak akan dipelihara oleh Tuhan? Kita adalah biji mata Allah, Allah begitu mengasihi kita. Mengapa kita seringkali meragukan akan Tuhan? Saudara-saudara, marilah kita kembali mempercayai akan firman-Nya. Kita mempercayai akan kepeduliannya, empatinya. Bahkan bukankah kita tahu bahwa Dia sudah memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib,
buat menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia begitu peduli bukan hanya masalah-masalah fisik, tetapi dia begitu peduli dengan kehidupan kita sesudah kita meninggalkan dunia. Karena dia berjanji, aku akan pergi ke rumah Bapa dan aku akan menyediakan rumah, tempat tinggal bagi kita. Saudara-saudara, hidup kita adalah rentetan kepedulian Allah, rentetan kasih sayang Tuhan. Marilah kita terus mempercaya Dia. Saudara-saudara, salah satu jembatan yang terkenal di dunia bukanlah jembatan Ciliwung, saudara-saudara. Ya, yang terkenal bukanlah jembatan Ciung, tapi yang terkenal di dunia ini adalah Golden Gate. Ya, Golden Gate Bridge, jembatan yang ada di Amerika, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika pembangunan jembatan ini, saudara-saudara, dilakukan, sangat menarik sekali bahwa ketika jembatan ini yang jaraknya berkilo-kilometer, saudara-saudara, ini pada waktu dibangun jembatan ini, ada begitu banyak korban yang berjatuhan. Ada begitu banyak para pekerja yang jatuh dari atas jembatan itu, lalu masuk ke dalam air. Ada yang terluka, ada yang sampai pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Akhirnya pemerintah kemudian melakukan sesuatu usaha. Bagaimana di jembatan itu, Golden Gate Bridge, kemudian di bawahnya itu dibuat sebuah jaring. Dan setiap orang yang bekerja, mereka ketika jatuh, mereka dapat ditangkap oleh jaring itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi sesudah pemerintah memberikan jaring-jaring itu di bawah? Yang terjadi adalah pada saat itu korban yang berjatuhan semakin sedikit. Bahkan saudara-saudara, orang-orang yang bekerja itu, mereka penuh percaya diri, mereka pede, mereka tidak ragu-ragu bekerja. Karena mereka yakin bahwa ketika mereka celaka, mereka akan jatuh ke tempat yang aman. Saudara-saudara, akhirnya pembangunan itu berhasil dan semakin menekan jumlah korban jiwa para pekerja yang membangun Golden Gate itu. Karena mereka akhirnya percaya diri, ada satu pengaman yang melindungi kita. Saudara-saudara, demikian juga hidup kita. Saudara-saudara, hidup kita ada di dalam segala kekhawatiran. Hidup kita seringkali ada dalam kecemasan. Tetapi kehadiran Tuhan, kepedulian Tuhan bagaikan sebuah jaring yang mengamankan kita, yang mempedulikan kita, yang menjaga kita. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, ketakutan sekalipun, saudara-saudara, kita tetap percaya diri. Ada tangan Allah seperti sebuah jaring yang siap untuk menopang kita, yang siap untuk menjaga kita, yang siap melindungi kita. Apapun yang saudara alami. Saudara-saudara, marilah kita kembali lagi mempercayai Dia. Mempercayai Dia artinya yang pertama, mempercayai akan firman Tuhan sebagai pegangan yang akan menguatkan hidup kita. Yang kedua, mempercayai Tuhan. Itu artinya kita mempercayai akan kepeduliannya. Allah begitu care dengan kita. Allah begitu mengasihi kita. Itulah yang akan menguatkan kita. Mari kita masuk di dalam saat hening. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat silakan duduk. Warta dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rifki. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyambut akan kehadiran Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah atau dimanapun saudara saat ini sedang berada. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati akan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan saudara-saudara. Bapak Ibu, yang pertama bahwa Komisi Sekolah Minggu Anak akan mengadakan ibadah online yang setiap minggu diadakan pada pukul 11, yaitu ibadah sekolah minggu kelas kecil, dan 11.45 sekolah minggu kelas besar. Saudara-saudara, kemudian ibadah youth online juga akan diadakan pada hari ini. Tadi sudah dimulai pada pukul 10 saudara-saudara dengan pembicara penginjil Suma Suharmoko dengan tema Don't Give Up. Mari kita juga mendorong akan anak-anak kita untuk boleh beribadah di dalam ibadah youth maupun juga ibadah sekolah minggu, saudara-saudara. Kelas katekisasi baptis akan dimulai pada tanggal 28 Juni, hari Minggu pukul 11.30. Tentu saja ini masih secara online, dan bagi saudara yang ingin untuk boleh mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftarkan diri ke TU Gereja. Dalam hal ini adalah Saudari Herlina. Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan yang selanjutnya, acara Bina Pranikah akan diadakan pada tanggal 6 Juli sampai 11 Juli 2020. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk boleh didukung di dalam doa, dikuatkan di dalam iman melalui akan percakapan-percakapan pastoral, dapat menghubungi akan nomor-nomor pendeta atau hamba Tuhan yang ada, yang dapat saudara hubungi untuk boleh kita semua dikuatkan melalui doa dan juga pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudara sekalian, BMPI, Badan Misi Pengabaran Injil, misi pengabaran Injil yang ke-30 sudah mendekati akhir periode September 2019 sampai Agustus 2020. Untuk itu, bagi saudara-saudara, mari kita meninjau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk pembayaran MPI ini. Saudara-saudara, berita duka cita, Majelis Jemaat turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah Ibu Indahyani atau Ibu Chin Yung pada tanggal 11 Juni 2020. Kiranya Tuhan menolong dan menghiburkan akan keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara, juga untuk pelaksanaan ibadah online, Bapak Ibu mari kita mendukung akan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan secara online. Saudara-saudara, untuk rekening GKI Bungur dapat saudara perhatikan di dalam layar kaca saudara atau di handphone saudara, dan juga dapat mentransfer akan uang persembahan itu ke rekening BCA GKI Bungur ataupun juga rekening BCA dari Pos Jemaat Alam Sutra. Mari kita bersama-sama mendukung akan pelayanan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga melaluinya gereja Tuhan tetap bisa dipelihara dan kemuliaan Tuhan semakin disebarkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami. Di dalam ketakutan dan kecemasan, kegelisahan kami, di dalam segala pertanyaan dan berbagai macam situasi yang saat ini kami sedang rasakan. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memelihara kami untuk kami tetap memiliki iman, mempercayai Tuhan di dalam segala situasi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, berikan kami tubuh yang sehat, berikan kami tubuh yang kuat untuk dapat beraktivitas. Ada yang sudah mulai bekerja atau beraktivitas di luar. Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan menjaga kami. Jauhkan kami daripada segala virus yang dapat untuk boleh mengganggu akan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sakit ataupun mereka juga di dalam pergumulan masalah-masalah yang lain.
Kiranya kasih karunia Tuhan boleh senantiasa menopang, menguatkan, menolong mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong bangsa dan negara kami agar dapat diberikan kemampuan menyelesaikan ataupun juga dapat semakin memperbaiki situasi COVID-19, memperbaiki situasi ekonomi yang saat ini sedang mengalami kehancuran. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh bekerja dan menolong pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh memberikan yang terbaik, tenaga mereka, waktu mereka, hidup mereka bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya ketika gereja kembali dibuka, Tuhan sendiri yang boleh melindungi, Tuhan sendiri yang boleh menjaga, Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin gereja, dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ada doa-doa, pergumulan, permohonan-permohonan yang belum dapat kami naikkan di dalam keterbatasan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap doa kami. Sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah memberikan kita begitu banyak kecukupan. Saatnya kita mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan, kita memberi persembahan untuk Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Nya. Ayat persembahan diambil dari kitab Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita memberi persembahan sambil menyanyikan pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya, kami bersyukur. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Begitu banyak kelimpahan yang Kau berikan kepada kami Bapa, sehingga cukupkan kami untuk hidup kami. Begitu banyak kebutuhan jasmani rohani yang Kau berikan. Kiranya kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, untuk Kau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berilah hikmat Tuhan kepada majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, arahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai, menguatkan, menopang hidup kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now
to the Holy